Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di podcast Pro Kami Podcasting. Profesionalitas kami untuk kesehatan kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali berjumpa dengan Kang Rudi. Kita akan membahas tema-tema kesehatan yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Sahabat Pro Kami, kita tahu bahwa makanan yang kita makan akan sangat mempengaruhi kesehatan kita, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan makanlah makanan yang halal, lagi baik atau toib dari apa yang telah dirizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah dan kamu beriman kepadanya. Kemudian juga ada hadis At-Tabrani, tiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka lebih utama membakarnya. Oleh karena itu, kita akan mengundang salah seorang anggota Pro Kami sekaligus pengurus bidang layanan kesehatan, dan beliau juga adalah praktisi dokter umum yang sudah menyelesaikan S2-nya di bidang gizi. Tetapi yang paling penting, dia mendeklar dirinya sebagai perempuan pengusaha di Purwakarta. Dia adalah Dr. Wiwin MKes. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa mengundang dokter, dan terima kasih banyak atas kehadirannya di tengah kesibukan dokter. Masih bisa berbagi ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan dokter sehat selalu dan sukses. Amin. Tapi dokter sehat ya? Sehat, alhamdulillah dok. Sibuk apa dok? Saya tuh baru pulang dari jaga nih dok. Oh, langsung ke sini. Masya Allah. Jadi masih jaga. Terus ngurus bisnis saya. Dan silaturahim ya. Dan juga tentu saja yang utamanya sebagai ibu ya, dan suami. Oke, baik. Betul. Kita langsung saja dok, tadi pengantar saya tentang makanan dan kesehatan. Nah, menurut dokter, peranan makanan terhadap kesehatan dan apapun yang terkait dengan gizi, boleh dokter sharing ilmunya kepada kita, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya ya dok ya atas kesempatannya. Alhamdulillah ini semoga menjadi amal jariah kita gitu. Amin, ya, berbagi kebaikan gitu, berbagi manfaat dan sharing ilmu terutama di bidang kesehatan. Saya memang menggeluti ya dok ya, menggeluti bidang saya ini terutama yang berhubungan dengan tidak hanya ke arah kesehatan dok, gitu. Mau secara kesehatan secara konvensional gitu, tetapi juga mendalami tentang apa sih yang menyebabkan kita itu menjadi sakit gitu dok. Kadang-kadang kan kalau kita lagi praktek ya dok ya, pasien itu suka bertanya, dok kalau misalnya saya sakit ini, saya tuh harus makan apa dok gitu. Nah dari situ saya mulai mengulik-ngulik nih yang berhubungan dengan makanan gitu, dan ternyata memang ada banyak penyakit atau sumber penyakit itu ya, itu dari perut dan bawah perut gitu. Perut dan bawah perut ya. Dan ini kita mungkin membahas tentang yang perut dulu ya, karena memang siapa sih manusia yang tidak makan atau minum gitu ya, semuanya. Ya. Dan literasi itu banyak saya jumpai gitu ya, dan ternyata saya menemukan sesuatu yang spesial gitu ya, tentang kalau misalnya kita ngikutin gayanya Rasulullah tuh penyakit kayaknya nggak datang. Dan bisa jadi kita nih sebagai dokter nggak laku dok. Iya. Nggak apa-apa, asal sehat semuanya. Ya, asal sehat semua. Ya, jadi pengusaha semua ya. Amin. Nah dari situ akhirnya saya konsentrasi ke arah apa sih membuat kita menjadi sakit gitu. Dan itu banyak dari makanan yang kita tahu, kayak misalnya ya, makanan itu kalau kita belum lapar itu pasti makan. Karena udah tersedia makanan gitu. Betul. Padahal sunahnya Rasul itu adalah dia makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan itu dikatakan juga bahwa kalau misalnya kita makan itu ada sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Dari situ aja kelihatan dok, gitu. Jadi kita butuh yang padat, butuh yang cair, butuh yang nyisain udara itu setengah sepertiganya. Kalau misalnya kita libas dengan sesuatu yang misalnya minuman semua, wajar kita kembung, gitu. Jadi gini ya,
satu momennya ya, momen makan sangat harus diperhatikan ya. Artinya jangan sampai masih kenyang kita makan ya. Momen yang terbaik tadi apa? Sebelum setelah lapar, lapar atau berhenti sebelum kenyang. Betul. Ya. Kemudian tadi komposisinya, dosisnya ya, banyaknya tadi sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Nah, yang penting sekarang komposisi jenisnya. Nah, itu gimana? Kayak misalnya gini, kadang kan kita ngelihat ya katanya nih, misal biskuit itu kita raba seperti yang padat. Gitu. Nah, padahal itu teh bukan padat, itu cair. Karena apa? Kalau misalnya kita ambil gelas nih dok, kemudian kita masukin itu biskuit, itu luber, gitu. Makanya kita nggak pernah kenyang makan biskuit. Yang ada apa? Yang ada kita makin tinggi gulanya. Kemudian karena biskuit itu walaupun dia rasanya manis, tapi natriumnya itu sangat tinggi dok, gitu. Jadi tensi juga bisa naik gara-gara natriumnya tinggi, gitu. Nah, itu salah satunya. Dan makanan padat yang lebih dianjurkan itu apa namanya, ada dalam Quran juga tuh ya, disediakan untukmu ya, makananmu madu, anggur, buah-buahan, rumput-rumputan untuk hewan ternak dan untukmu demi kesenanganmu, gitu. Jadi di situ nggak ada disebutin kayak model-model misalnya disediakan apa namanya, petsin kayak gitu-gitu ya dok ya. Langsung, jadi artinya alami lebih bagus ya. Lebih bagus. Alami dan segar lebih bagus ya. Jadi karena alami, tidak ada tambah-tambahan, tidak mengandung zat yang membahayakan. Ya. Tadi juga artinya tidak berlebihan ya. Betul. Jadi makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, terkait itu tadi komposisinya, berarti nutrisinya itu harus sesuai kebutuhan ya. Betul. Nah, itu ada nggak tips-tipsnya dok agar menyehatkan gitu ya? Kalau zaman dulu itu kan kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna ya dok. Nah, kalau sekarang nggak gitu. Yang sekarang itu yang penting bukan semuanya ada, tapi sesuai dengan cakupan nutrisi, gitu. Jadi misalnya dulu itu 1 piring, yang penting tuh ada protein, karbohidrat, ya, apalagi lemak, vitamin gitu ya. Itu 1 begituan. Karena orang banyak, mungkin ada yang tidak keuangannya tipis gitu ya. Jadi nasinya seabrek-abrek, lauknya cuma sedikit. Nah, seperti itu. Yang penting kenyang, lebih ke ekonomis. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kecukupan tadi. Karbohidratnya itu yang kalau di usia yang sudah mulai 25 ke atas gitu ya, karbohidratnya itu lebih cenderung disedikitin gitu, lebih dikurangin. Karena apa? Karena banyakin apa? Dibanyakin protein dan sayuran. Kenapa tadi nggak boleh kebanyakan karbonya tadi? Kalau misalnya karbonya banyak dok, karena usia kita sudah mulai apa namanya, menjelang tua ya. Mulai degenerasi ya. Itu dari segi mengabsorpsi makanan, juga mengolah makanan dia agak berkurang, gitu. Oke, baik, terima kasih banyak. Jadi memang tadi sangat penting ya, halal, toyib, momennya, kemudian juga banyaknya komposisinya. Ya. Nah, kenapa sih si cerna ini sampai mempengaruhi kesehatan secara seluruhnya? Apakah karena memang dia port di entry atau tempat masuknya segala penyakit? Nah, itu betul. Bagaimana prosesnya? Nah, gini, kayak kita kalau misalnya makan tuh dok, nah piring itu kan kalau misalnya kotor, mungkin nggak kalau kita makan pakai piring itu lagi? Nggak mungkin, pasti kita cuci dulu, gitu. Sama dengan usus kita, manakala usus kita itu banyak karbohidrat, yang tadi kan contoh kebanyakan karbohidrat nih. Nah, karbohidrat itu kalau sudah di dalam, gitu ya, kalau dia lebih banyak, dia akan dibuang, nggak diserap, gitu. Dan saat dibuang, dia akan membentuk gluten, gitu. Jadi cenderung bikin lengket usus. Nempel di situ. Nempel, ya. Apalagi kalau karbonya itu kita ngambil dari karbo-karbo yang sifatnya simple, kayak misalnya
tepung terigu, ya, kemudian tepung-tepungan lah gitu, entah biskuit, entah apapun, pokoknya yang dari tepung aja dah. Nah itu cenderung bikin, kalau bahasa kita mah leaky gut. Jadi si ususnya itu selain baik nempel, akhirnya dia nggak ada rembesan gitu. Jadi selain harus dikurangi, nah cara ngebersihinnya gimana? Cara ngebersihinnya itu tadi ada komponen yang sayuran atau buah. Iya, sayuran. Kenapa kita butuh sayuran atau buah? Serat-serat ya supaya itu nanti tuh ikut ngiket yang tadi lengket gitu ya, itu ikut keluar. Makanya kadang-kadang untuk mengetahui usus kita itu bersih atau tidak, itu dilihat dari BAB, Dok. Jadi BAB-nya kalau gimana? Kalau misalnya kita BAB plung, ya, itu tenggelam, itu tandanya usus kita kotor. Karena apa? Karena berat dia, udah kelamaan di usus gitu. Itu cara mudahnya. Tapi kalau dia pleng terus kemudian ngambang dan warnanya kuning, ya seperti di sungai-sungai, nah itu cenderung lebih sehat dibandingkan yang warnanya dia hitam gitu. Kalau mencret? Mencret ada dua hal kalau mencret. Kalau mencret bisa akibat yang obstipasi atau susah buang air besar, itu ada yang mencret, Dok. Karena gimana ya? Obstipasi tapi dia mencret karena si airnya itu tetap keluar, tapi si bagian yang tetap di dalam tuh tetap dalam gitu loh, gumpal di dalam gitu. Nah itu cara ngebersihinnya ya dengan banyakin buah dan sayur, seperti misalnya kalau buah ya pepaya, kemudian kalau sayuran hijau, kemudian ada satu lagi, Dok, yang menjadi kebiasaannya Rasulullah itu zaitun. Begitu. Nah Rasulullah itu kan kalau makan nggak kayak kita pakai nasi ya, beliau pakai telur salah, roti yang kayak tembikar gitu loh. Kalau kita rotinya halus lembut gitu ya, tapi kalau ini Rasulullah tuh keras kasar gitu. Nah beliau tuh banyak seratnya ya, nah kasar dia, tapi dia tetap pakai dengan selai zaitun. Dan ternyata zaitun itu sampai sekarang karena menjadi kebiasaan Rasulullah pasti ada manfaatnya dong, gitu. Dan sekarang udah mulai ada penelitian bahwa zaitun tuh banyak banget fungsinya, mulai dari menurunkan gula darah, terus memperbaiki beta pankreas, Dok. Jadi bagus untuk Langerhans ya di pankreas gitu. Itu sangat bagus sekali untuk memulihkan kinerjanya gitu. Keren banget di situ, dan itu ngebersihin usus kita. Dan saya punya pengalaman. Saya dulu darah tinggi, Dok. Darah tinggi. Baru tahu nih. Darah tinggi dulu saya sampai 240. Ada hipertensi dari keluarga, ada keturunan ya. Kemudian saya juga makannya jorok, Dok. Seneng banget mie. Kemudian kalau minum itu nggak pernah minum air putih. Nah ini juga penting banget untuk membersihkan usus. Air putih. Jadi air putih itu bukan air warna putih, tapi air bening. Dan diusahakan memang yang dimasak. Ada dokter di rumah sakit umum kita ya di RSUD itu bilang bahwa kalau misalnya ingin ginjalnya itu tidak berat, itu air putihnya dimasak. Gitu. Jadi nggak cuman kalau sekarang kan galon ada ya, terus tinggal kita tuang, Nah biar nggak berat ginjal kita itu dimasak. Gitu, Dok. Ya baik, menarik sekali. Jadi sangat penting sekali, sahabat Pro kami, kita menjaga saluran cerna kita, khususnya usus. Kenapa? Karena tadi usus kita bisa kotor dan harus dibersihkan, dan juga dijaga makanan-makanan yang tidak gampang mengotori. Nah, terakhir dokter, selain tadi kesehatan, juga sekarang marak sekali makanan itu sangat mempengaruhi berat badan, Dok ya. Kalau saya kurang barangkali ya, ada juga yang berlebihan. Nah ini gimana nih berat badan itu sendiri kan dari segi gizi gimana, Dok? Iya, kalau berat badan ada penelitian juga, Dok. Kalau misalnya antara berat badan yang ideal sama berat badan yang obes tuh, ternyata flora ususnya beda. Beda. Ya, dan flora usus yang cenderung yang berat badan yang ideal itu flora ususnya bagus. Gitu. Nah, kalau misalnya yang obes itu flora ususnya itu obes juga? Enggak. Dikira obes juga? Enggak, Dok. Tidak seimbang gitu. Banyak yang tadi di awal berarti ya ada ketidakseimbangan, tidak tawazun tadi gitu. Nah flora normal ini gimana caranya supaya dia seimbang? Perbaiki enzim
gitu. Dan enzim kita cara memperbaikinya sangat mudah sebenarnya, yaitu kebiasaan Rasulullah lagi nih dok, yaitu dengan mengkonsumsi madu. Gitu. Kalau misalnya nggak ada madu, ada juga pernah dicontohkan juga yaitu dengan garam. Gitu. Carinya garam bukit mungkin ya, bukan garam laut karena udah melalui proses. Caranya gimana tuh garamnya diapain? Nah, jadi Rasulullah pernah berkata, wahai Ali, gitu ya, mulailah makan dengan garam dan akhiri dengan garam. Karena dengan melakukan hal itu gitu ya, itu bisa menghindari 70 macam penyakit. Dan diantaranya adalah penyakit lepra, kusta, penyakit perut gitu dan lain-lain gitu. Baik, menarik sekali nih. Tentu saja kita sebagai kalangan medis ilmiah harus meneliti ya, karena bagaimanapun kita meyakini bahwa ada hikmah di balik anjuran dari Rasulullah SAW itu, dan secara medis kita harus buktikan evidence based medicine-nya itu bagaimana secara ilmiahnya, sehingga kita bisa lebih meyakini lagi dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah ya. Baik. Ada dok, tambahin baik, dikit ya. tambah, boleh silakan. Banyak yang madu udah diteliti di RSCM dok, gitu. Terhadap dia sebagai antibakteri, gitu. Jadi selain meningkatkan enzim, dia ada antibakterinya sampai bisa untuk bakteri yang kebal terhadap kayak bakteri Staphylococcus, Pseudomonas. Nah, itu ada yang kebal ya, MRSA. Nah, itu bisa dipakai. Gitu. Alhamdulillah, salah satu karunia Allah adalah madu, bisa sebagai obat ya. Dia mengandung antimikroba barangkali ya. Selain juga dia mengandung nutrisi ya. Jadi prebiotik ya. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan baru, pengetahuan baru kita, dan juga tentu saja hal-hal yang perlu kita diskusikan, teliti lagi. Tapi yang lebih penting adalah bagi kita bahwa kita harus selalu menjaga pola hidup sehat kita ya. Betul, dok. Yang salah satunya makanan. Betul. Terakhir dok, barangkali ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat pro kami tentang kesehatan secara umum. Iya. Alhamdulillah, sebelum kita sakit, baiknya kita mencegah gitu. Dan salah satu mencegahnya adalah dengan cara kita melakukan kebiasaan makan yang sehat. Sebagaimana Rasulullah menjaga makanannya dengan sehat gitu, menjaga pola hidupnya dengan sehat ya. Diantaranya adalah makan sesuai dengan porsi tubuh gitu ya, tidak kebanyakan, tidak juga kurang, sehingga berat badan ideal pun bisa tercapai. Kemudian juga barengi dengan aktivitas yang sesuai, yaitu dengan berolahraga gitu ya. Kalau misalnya kita kebiasaan kerjanya di balik meja, biasakan untuk beraktivitas dengan berolahraga tadi. Mungkin demikian dok. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak Dr. Wiwid atas kehadirannya. Semoga sehat selalu. Amin. Dan sukses. Jangan bosan, nanti kami undang lagi untuk tema yang lain. Siap. Demikian sahabat pro kami, bincang kita dengan Dr. Wiwid tentang makanan dan kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa mohon masukan dari sahabat semuanya untuk perbaikan podcast kami, dan like, share, subscribe. Bila terudaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran Islam dalam mengelola makanan ada beberapa hal diantaranya. Pertama, mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Dan makanlah dari yang diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik.
dari Quran Al-Maidah surat kelima ayat 8.